korban yang mengejar jambret sampai meninggal dunia akibat terjatuh kita jadikan tersangka. Kenapa? Karena jambret itu sedang mencari nafkah buat keluarganya dan wajib kita lindungi dan kita jaga. Paham kan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada, semoga selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya akan reaksi di mana kasus istri jambret suami jadi tersangka. Ini penjelasannya, kita simak bersama-sama. Let's go. Hah? Sing gaji sampean-sampean iki lho, masyarakat apa jambret saja no? Kok iso-iso nih diberani klarifikasi barang, maksudmu apa sih kon niku? Setiap laki-laki kalau berada di posisi sang suami ya, karo bojone dijambret di ngarepe matane, sedangkan sing lanang nggo mobil pasti diuber, diserempet atau mungkin ditabrak sampai bongkok. Koyok versine sampean. Sampean dhewe saiki misale dadi aparat, karo bojone sampean dijambret di ngarepe matane sampean nggawa mobil, gak mungkin sampean kate menengae, mesti sampean uber, sampean serempet atau sampean tembak, terus sampean dadekno tersangka. Yo apa, ha? Gawe mutekmu iki. Kon dhewe dadi aparat yo ngono, nang ndi ae kok sampai terjadi jambret kok ngono iku, nang ndi ae kon niku, ha? Penggawean klarifikasi tok ae kon. Nah, ini jadi omong jadi gampang. Enggak, Pak. Kau jangan dikira kaget, gampang. Kalau tahu-tahu aku nabrak trotoar, mati. Aku ada tuntut kau. Kau bisa pidana aku ya. Karena sekarang ini ya, kami dilindungi. Hidup kau HP, tau gak? Apa itu kau HP, Pak? Kasih uang habis, kata. Ini aja intinya ya. Kau mau damai atau enggak? Kalau mau damai, 200. Kalau enggak, kau ya tuntut penjara kau, ha? Kami sudah dilindungi. Ya udah Pak, saya mau damai aja Pak. Pak, ini Pak minyak. Ayo udah, ini, ya. Saya tegaskan, korban yang mengejar jambret sampai meninggal dunia akibat terjatuh kita jadikan tersangka. Kenapa? Karena jambret itu sedang mencari nafkah buat keluarganya dan wajib kita lindungi dan kita jaga. Paham kan? Dua orang ini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penetapan tersangka kepada korban jambret di Sleman. Ya, korban jambret mereka jadikan tersangka. Macam mana udah negeri ini? Kalian bayangkan nih dua orang ini. Ini bunganya 3 dua-dua. Ini Kejari Sleman, ini Kapolres Sleman. Yang tentu pendidikan hukumnya ini udah sangat luas. Tapi begitu hadir di sidang Komisi 3, dua-duanya nggak bisa ngomong. Yang satu sampai lupa KUHP, yang satu ngomongnya belibetan. Itu adalah tanda-tanda dalam kasus ini ada permainan, dan itu disampaikan oleh salah seorang anggota DPR RI saat rapat terbuka di Komisi 3 DPR RI. Kalian bayangkan lagi kasus ini nggak viral, korban itu udah dijadikan tersangka sama dua orang ini. Koordinasi yang buruk dan ada permainan, diduga ada permainan. Itu yang nyebut anggota DPR RI. Beliau pun mantan jenderal, jadi beliau paham betul kejadian ini. Kalian bayangkan negara kita yang dipimpin oleh oknum-oknum, ya, bukan cilet-cilet, ini bintangnya 3, kombes ini Kejari ini. Gak ngerti lagi kita Indonesia nih, udah parah nih hukum nih. ya Tentang kejadian di Polres Sleman. Mana Polres Jogja nih Pak Anggoro? Siap. Ya, yaitu Hogi Minaya, seorang suami yang mencoba bela istri saat dijambret. Malah ditahan suami. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ya, apakah ada mesej dari Hogi ini sehingga harus diproses pidana? Jadi waktu istrinya dijambret, terus suaminya dengar jambret, suaminya datang, dia kejar apalagi suaminya. Dan dalam pengejaran itu tujuannya adalah untuk menghentikan atau menangkap si pelaku. Tujuannya ya. Waktu menghentikan menangkap si pelaku, apakah si pelakunya rela akan ditangkap? Mau nggak kira-kira? Nggak mau, melarikan diri. Yang mengejar ini berusaha untuk menangkap pelaku tindak pidana penjambretan. Tetapi si pelaku itu tidak mengindahkan. Kalau dia mengindahkan nggak terjadi apa-apa. Atau dibalik, seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah, jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah, apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi, harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan, hati-hati di jalan, baik-baik ya, apa seperti itu? Masyarakat apa pengayom jambret? Saya nggak mau ada bahasa-bahasa seperti itu. Saya katakan begini Pak Danrem,
polisi, TNI itu adalah face of nation. Polisi dan tentara itu adalah wajah negara. Itu artinya apa? Kalau polisi dan TNI-nya baik, maka negara wajahnya juga baik. Kalau polisi dan TNI-nya jelek, maka wajah negara juga menjadi jelek. Sebaik apapun Pak Prabowo membangun negara ini, kalau wajahnya dibuat jelek sama TNI Polri, Pak Prabowo juga jelek. Lah artinya begini, saya kan jenengan tahu Abah itu dekat dengan tentara, dekat dengan polisi. Tapi justru karena dekat itu harus watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Tawasau niku napa? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Yang namanya tawasau itu adalah memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, konteksnya saya mencintai Indonesia, mencintai polisi, mencintai TNI. Ojo kemudian mau nyinyiri, mau malah nyerang polisi. Aku nyerang polisi. Supaya masyarakat kamu kasih paham, kok bisa ini jadi tersangka itu alasannya apa? Bahwa jambretnya sudah tidak bisa lagi dipidanakan, iya wis modar kok. Masa mau sidang kijinge kan nggak mungkin. Gimana Gus? Bahwa jambretnya ini tidak menjadi kasus hukumnya batal demi hukum, saya bisa menerima wis mati kok. Karena begini, ada koruptor di sidang, kemudian di tengah-tengah persidangan dia mati. Kasusnya lanjut apa berhenti? Berhenti. Wong modar kok di sidang. Kita hadirkan terpidana almarhum Trinarni umpamanya. Meh umroh sangoni sejutanya. Wes rasa sejuta, $100. Ini luwes sangka sejuta iki. 17.700.000 nya gede. Ini sebenarnya polisi itu pengayom masyarakat apa pengayom tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar Jadi mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak. Satu maling tersakiti, pelindung maling turun semua untuk membela. Kita simak. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya, berteman. Ya. Betul. Apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi ya, yang tidak berteman, ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal. Gitu. Jangan sampai kalau membunuh yang begal. Ini ngejar lagi. jambret itu polisi terus jambretnya kecelakaan sampai meninggal, kira-kira polisi itu jadi tersangka nggak ya teman-teman? Karena kasus yang lagi viral ini kan pihak pengejar itu jadi tersangka sekarang. Tapi kalau polisi yang ngejar apakah jadi tersangka juga? Coba komen-komen. Mau ketawa sebenarnya saya. Oke kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada, semoga video reaksi kami semoga bermanfaat dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.